sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana keadaan Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ananda sekalian, setelah kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, kita akan melihat pelajaran kita. Dan judul kita hari ini adalah berpacaran. Adapun kompetensi dasar kita adalah menjelaskan peran teman sebaya terhadap perkembangan dirinya. Dan indikator hasil belajar yang hendak dicapai adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan arti dan manfaat masa pacaran. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya. Yang ketiga, menyebutkan tujuan berpacaran. Dan yang keempat, memperhatikan dan menaati norma-norma dalam berpacaran. Pertanyaan yang sering kita dengar, bolehkah pacaran siswa SMP? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu pacaran. Pacaran adalah pertemanan yang mendalam dan khusus dengan lawan jenis. Arti dan makna berpacaran dalam kehidupan masyarakat. Ada orang setuju pacaran saat di sekolah, alasannya karena memiliki pemikiran ataupun pengalaman bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Masa ini mulai kenal dengan yang namanya persahabatan dan cinta, dan menganggap bahwa pacaran memang hal-hal yang lazim di sekolah. Dan pacaran juga dapat untuk memacu semangat di dalam belajar. Tetapi ada orang yang tidak setuju pacaran saat di sekolah, alasannya karena memiliki pemahaman ataupun pengalaman di mana masa remaja merupakan masa yang masih labil. Masa remaja merupakan masa di mana mereka belum dewasa dalam bersikap, sehingga dikhawatirkan justru akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Pacaran itu sebaiknya dilakukan pada saat masa dewasa, karena dengan kematangan dan kedewasaan diri, maka kita akan terhindar dari akibat yang negatif. Nah, pacaran yang sehat tidak hanya tertarik untuk menyenangkan diri saja, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Beberapa tips pacaran yang sehat. Yang pertama, sebagai orang beriman haruslah pertama-tama kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan norma-norma agama harus menjadi pegangan ataupun pedoman di dalam berperilaku, termasuk di dalam berpacaran. Yang kedua, sebagai pelajar sekolah menengah pertama,
Cobalah untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, kegiatan pengembangan diri dengan les musik misalnya, les bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berusahalah tetap berteman dengan teman yang lain. Yang keempat, jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri untuk lebih maju. Yang kelima, menghindarkan diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Pacaran sebenarnya adalah merupakan proses menuju pernikahan. Jadi kalau kita berpacaran pada masa sekolah, belum tentu pacar yang sekarang yang kita punya akan menjadi suami atau istri kita kelak. Oleh karena itu, jagalah diri dengan lebih baik dalam berelasi dengan lawan jenis. Berpacaran itu dapat diterima secara wajar karena hal itu merupakan perkembangan dari persahabatan sejati oleh dua orang yang berlawanan jenis kelamin. Nah, pacaran yang sehat tidak hanya tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Artinya, pacar tidak diperlakukan sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya. Pacaran pada hakikatnya adalah untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan yang membahagiakan. Sebagai remaja SMP, perlu memahami secara benar tentang masalah pacaran yang baik, sehingga dampak negatif dari pacaran itu tidak akan terjadi. Tetapi justru malah sebaliknya, kita akan menjadi mampu menempatkan diri dengan baik dalam menjalin relasi atau hubungan dengan teman, terlebih yang berlawanan jenis kelamin. Beberapa nasihat kitab suci berkaitan dengan pacaran. Kita lihat yang pertama dari Perjanjian Lama, yakni kitab Amsal bab 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kemudian dari 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi teks ini jelas mau mengingatkan kita agar kita di dalam berpacaran tetap berlaku yang sopan dan baik. Dari pembahasan kita pada hari ini, materi berpacaran, kita bisa menyimpulkan bahwa berpacaran dalam usia SMP itu bukanlah sebuah keharusan. Yang paling penting adalah jangan malu untuk bergaul dengan siapa saja, termasuk yang berlawanan jenis kelamin. Nah, bila kamu perempuan, perlu belajar mengenal sifat dan karakter, serta cara berpikir dan bertindak laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, pergaulan dengan lawan jenis, termasuk pada saat kamu punya pacar, perlu disertai sikap hormat akan keluhuran martabatnya.
Kalian juga perlu bersikap santun dalam berkata-kata maupun bertindak. Nasihat kitab suci soal berpacaran. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu. Jadi kitab suci ini mau mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan ataupun menyampaikan kasih sayang kita kepada orang lain. Karena hati kita itu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Kemudian dari 1 Korintus 15 ayat 33 itu dikatakan kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Jadi kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Prinsip ini berhubungan erat dengan hal yang pertama dan sama pentingnya dalam pergaulan seperti hubungan dalam pacaran. Kemudian dalam Roma 12 ayat 12, di Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18. Jadi dalam berpacaran itu harus mengikuti standar moral kitab suci. Yang intinya bahwa pacaran yang benar itu harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pacaran itu hanya ada di dalam tubuh Kristus. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.